Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan fit selalu. Oke, kali ini gue bakalan nemenin kalian di hari Kamis ini. Ya, semoga hari Kamis ini menjadi hari Kamis yang ceria dan menjadi ajang untuk kalian tetap semangat dalam beraktivitas di dunia nyatanya. Oke, karena dunia virtual itu sangat kejam, guys ya. Oke, gue bakalan nemenin kalian. Jadi buat kalian yang baru gabung di channel gue, jadi channel gue tuh adalah channel yang dimana kalian akan selalu mendapatkan update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Jadi kalau kalian mau subscribe, jadi sudah seharusnya kalian subscribe. Karena kalau kalian suka dengan dunia cryptocurrency, kalian sudah subscribe channel gue. Tekan tombol subscribe-nya, guys. Oke. Dan gue juga mau ngasih tahu kalian bahwa gue setiap bulannya ngadain giveaway. Dan giveaway-nya itu akan setiap bulannya juga akan bertambah hadiahnya 1 juta rupiah. Bulan Desember kemarin, bulan ini gitu kan, gue udah transferin 1 juta ke 5 orang pemenang gitu kan. Dan di bulan Januari ke depan hadiahnya 2 juta. Jadi untuk 5 orang pemenang, syaratnya gampang aja. Tinggal subscribe channel gua, like, dan tulis di kolom komentar sebisa kalian. Dan follow Instagram gua, nama Instagram gua di sini Akai. Udah, gitu aja, simpel kan. Tanggal 30 Januari gua bakalan umumin ke kalian. Oke, kali ini gua bakalan ngajakin untuk membahas dan sharing, sebenarnya lebih sharing atau menambah sedikit informasi buat kalian semua mengenai perihal dunia cryptocurrency. Jadi dunia cryptocurrency ini segala dalam artian apa ya? Kalau misalkan kita bisa analogikan sederhana, jadi di dunia cryptocurrency ini udah seperti kayak nafas gitu kan. Jadi kayak kita tuh selalu butuh dia gitu, dimanapun. Ya, menurut gua sih seperti itu gitu. Cuman yang jadi persoalannya adalah ya dimanapun itu akan tetap ada kayak pro dan kontra. Dan yang jadi parahnya adalah kita sesuatu, kalau misalkan ada ide baru atau revolusi baru gitu kan dari seseorang, itu pasti ada aja orang yang bakalan kayak nyegah dia, dalam artian kayak ngelarang dia. Padahal bisa jadi orang yang melarang tersebut adalah orang yang benar-benar mempunyai aset atau mempunyai kekuasaan di dalam orde lamanya. Misalkan seperti itu, orde lama. Contoh misalkan si Pak Soeharto waktu itu gitu kan, dia 32 tahun berjabat gitu kan, dan bener-bener gak ada orang yang kayak mustahil nih bisa menggeserin si Pak Soeharto gitu dalam era 32 tahun itu. Tapi ada satu ide yang mengatakan bahwa ini sudah bukan eranya di mana kekuasaan itu dia tok gitu. Makanya ada yang bahasan nepotisme kan. Jadi udah, kalau kalian misalkan lihat dari apa sih namanya itu, kayak perusahaan gitu, pasti kebanyakan turun temurun kan, karena itu swasta. Tapi ini negara, masa anak-anaknya dikit-dikit lagi anaknya lagi turun, dikit-dikit neneknya lagi, emaknya lagi, segala macam, itu nggak bagus. Nah, gue bakalan lanjut bahwa jadi dunia cryptocurrency pun demikian. Jadi banyak banget orang yang menyimpang, dalam artian banyak banget orang yang melarang dunia cryptocurrency ini beredar gitu. Salah satunya ya pemerintah itu sendiri gitu kan. Karena kenapa? Karena kebanyakan semua orang kaya di dunia ini memiliki asetnya itu adalah dalam bentuk pertama paper, dalam artian kayak surat berharga lah begitu. Nah, dan ini surat berharga ini kalau misalkan ditukar, dia otomatis harus pakai dolar. Kalau misalkan kita mengambil sudut pandang di Amerika Serikat gitu. Nah, kalau misalkan di Indonesia ya otomatis ditukar pakai rupiah. Nah, hadirnya dunia cryptocurrency ini itu akan mengubah atau sedikit menggeser sudut pandang dari hal itu gitu. Dalam artian ya, kalau ada cryptocurrency bahaya nih gitu kan, karena sudah bakalan bertransportasi gitu ke depannya, yang asetnya yang kemarin itu bisa aja nggak berlaku, bisa aja itu bakalan pupus sedemikian rupa gitu.
ada satu hal sebenarnya yang membuat itu bisa terjadi, yang kalau misalnya kekayaan itu, orang kaya itu bisa tetap aman, adalah tetap mengikuti tren atau zaman. Jadi dia menjual semua papernya, segala macam, surat berharganya atau tanahnya atau segala macam, terus dia beralih ke dunia yang lagi tren, yaitu trennya yaitu dunia cryptocurrency seperti itu. Itu menurut sudut pandang gue sih sebenarnya. Dan oleh karena itu menurut, kalau gue misalkan ada yang bilang, "Bang, bener gak sih dunia cryptocurrency akan menjajah di abad 22?" Menurut gue bener, serius. Dalam artian ini sudut pandang gue. Coba kalau misalkan kita lihat, oke, gue bakalan ngajakin deh, nggak usah sudut pandang gue, oke? Gue bakalan ngajakin ke kalian sudut pandangnya mengenai si Mamang Elon Musk. Jadi di sini ada berita terbaru. Di sini dijelaskan bahwa memang benar cryptocurrency itu tidak sempurna, tapi perihal lebih baik daripada apapun itu kita udah dapat dari cryptocurrency. Jadi si Mamang Elon itu benar-benar bilang bahwa sebenarnya dunia cryptocurrency itu sebenarnya nggak ideal gitu, nggak ideal. Tapi gitu kan, tapi dalam bentuk uang apapun segala macam, yang paling bagus dan yang paling dalam artian kayak yang paling kita anggap, wah gila ini keren banget, yaitu adalah cryptocurrency gitu. Di sini dijelaskan bahwa memang dalam pandangannya cryptocurrency sebenarnya tidak ideal, tetapi mereka secara fundamental lebih baik daripada produk keuangan lainnya gitu. Di situ dijelaskan. Dan di sini juga ada yang bilang bahwa ini kan wawancara pas Lex Fridman kemarin kan. Nah, dia bilang bahwa menurutnya sistem keuangan yang berbasis mata uang fiat ya saat ini tuh masih jauh dari kata sempurna. Karena yang pertama, pemerintah dapat mencairkan jumlah uang yang beredar dengan percetakan massal dan menyebabkan inflasi. Nah, kalau misalkan kita lihat, kita udah tahu bersama kan. Coba aja lo lihat anak-anak tahun 2000-an gitu, yang awalnya dulu uang jajannya 2000, sekarang anak zaman sekarang uang jajannya berapa? 10.000, 20.000, bahkan 50.000 ada gitu kan. Nah, itu yang jadi persoalannya gitu. Jadi nilai tukarnya itu semakin hari semakin redup. Nah, itu namanya nilai inflasi gitu. Nah, di sisi lain guys, cryptocurrency ini adalah inovasi teknologi yang membawa kita ke abad ke-21. Nah, tidak seperti banyak orang yang mencirikan uang memiliki kekuatan, oke? Tapi melalui lensa teori informasi, dia berpendapat bahwa teknologi di balik cryptocurrency tampaknya merupakan bentuk transaksi yang paling efektif. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa pikirkan uang sebagai database untuk alokasi sumber daya melintasi ruang dan waktu. Dalam bentuk apa sistem data itu harus paling efektif? Ya kalau misalkan kalian lihat sendiri gitu kan. Kalau misalkan ada orang yang bertransaksi dalam dunia cryptocurrency, kita bakalan tahu, oh ada nih orang yang beli segini gitu kan. Coba misalkan di bank ada rekening koran segala macam, itu pun harus di print. Kita nggak tahu karena internal guys gitu. Tapi sistemnya yang cryptocurrency ini benar-benar transparan. Semua orang bisa ngecek gitu kan. Dan bahkan ada bisa namanya dikasih nama samaran. Misalkan kita udah tahu bersama pausnya Ethereum, si Gimli, Jiraiya, Tsunade, Orochimaru, Akai gitu kan. Gue gak bisa ketawa karena gue lagi agak pilek gitu ya. Ya pada intinya seperti itu. Tapi gue rencana mikir gitu kan, kayak kalau gue buka bank gitu, bank gitu kan, bank gitu kan, bank ya bukan bank tapi bank NK gitu kan. Nah kalau gue buka bank, wah keren banget nih, namanya nanti Bangkai. Lu mau kemana gitu kan? Ada orang yang nanya kayak gitu. Oh gue mau nabung gitu. Hah lu di bank mana sih gitu kan? Iya gue lagi mau nabung di Bangkai. Terus orang, anjir lu Bangkai apaan? Iya Bangkai gitu kan. Kalau gue mau jadi presiden, coblos Bangkai. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah itulah dalam artian. Nah tapi di sini ada kontroversi ya, dalam artian kayak kalau misalkan kita tahu bersama, jadi si Satoshi itu yang pendirinya si Bitcoin gitu, kita kan nggak tahu siapa dia sebenarnya gitu kan. Bisa aja si Elon Musk, bisa aja Max, bisa aja gua gitu kan.
Nah, tapi di sini dijelaskan bahwa menurut ilmuwan, dia bilang saya tidak tahu siapa yang menciptakan Bitcoin untuk tujuan praktis. Tetapi evolusi ide-ide cukup jelas sebelum itu, dan seperti Nick Szabo mungkin lebih dari siapapun yang bertanggung jawab atas evolusi ide-ide itu. Jadi kadang tuh sebenarnya kita tuh kayak contoh nih dijelaskan di sini. Ketika Anda menggunakan roda setiap hari, tetapi Anda tidak tahu siapa yang menemukan roda, dan kami menggunakannya banyak hal setiap hari bukan karena kami mempercayai orang yang menciptakannya, tetapi karena mereka memiliki rekam jejak yang terbukti. Jadi kalau misalkan fungsinya bagus, jadi kalau misalkan kalian punya ide terus fungsinya bagus, digunakan banyak orang, jadi sebenarnya nggak perlu nama itu gitu. Oh punyanya si ini, punyanya si itu gitu, nggak perlu, asalkan kalian pakai dan itu sudah menjadi sesuatu hal yang berharga untuk nilai di mata masyarakat gitu. Dan itu pun terjadi dalam dunia cryptocurrency. Ya, siapapun yang menemukannya ini, maupun Satoshi, maupun Elon Musk, siapapun di balik orang itu gitu kan, siapa penemukan Bitcoin ini, kita tutup mata aja. Dalam artian yang penting adalah idenya untuk menciptakan sistem by data untuk bertransaksi secara real dan transparan, itu adalah nilai yang paling jos untuk kita salutkan, kasih jempol gitu. Oke, menurut kalian gimana? Apakah masa depan di kemudian hari gitu akan tetap mengaplikasikan si Bitcoin ini atau dunia cryptocurrency ini? Karena kalau misalkan kita lihat sekarang sudah beberapa negara sudah mengaplikasikan si cryptocurrency ini bisa beredar dan diperdagangkan, dalam artian bisa diperjualbelikan dan bisa menjadi alat transaksi tukar. Meskipun memang ada beberapa undang-undang dan negara pun belum mengatur segala macam, karena ya mereka masih mengikuti politik arus keras gitu kan. Dan gue juga nggak bisa nyalain seperti itu karena ya mau gimana pun mereka ada hak dan kapasitas mereka lah. Tapi pada intinya menurut gue secara pribadi, gue akan selalu gue butuh cryptocurrency karena gue bisa dapetin cuan. Gue kalau mau gue bertransaksi, mau beli barang apapun, gue jelas transaksinya orang dan bisa ngelihat, oh gue habis beli ini, habis beli itu, keren sih menurut gue. Dan itulah yang menjadikan untuk dapatkan trust, kepercayaan oleh masyarakat, jadi itu bisa dipergunakan. Sekian, itu aja pendapat gua dalam dunia cryptocurrency. Pandangan kalian silahkan tulis di kolom komentar, karena kolom komentar gua adalah tempat di mana kalian bisa berkomentar dan akan bisa mendapatkan hadiah giveaway gua 2 juta untuk 5 orang pemenang. Enjoy aja di kolom komentar dan titip salam sama keluarga kalian dan doain gua sehat selalu. Dapat salam dari gua, Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.